warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat main podcast yang ada di luar sana. Kembali lagi bersama saya Malik. Kali ini saya kedatangan tamu nih dari Dinas Dikbudpora Provinsi Gorontalo. Kita akan membahas terkait tentang SMKPK tahap 1 dan tahap 2 yang ada di SMK Negeri 2 Gorontalo dan kegiatan sinkronisasi kurikulum antara sekolah dengan dunia usaha dan dunia industri. Aduh, belepotan ya. Oke, saya sambut. Selamat datang Ibu Dewi Fatmawati Talani SPD MSI sebagai Kepala Bidang SMK Dikbudpora Provinsi Gorontalo. Gimana kabarnya, Bu? Mohon maaf, Bu, kalau namanya sudah tepat ya? Ya. Oh ya, oke. Saya ulangi, Ibu Dewi Fatmawati Talani SPD MSI. Gimana kabarnya, Bu? Nah, bincang-bincang tentang sebentar tentang materi kita ya, Bu ya. Kita mau akrab saja dulu nih. Oke, perkenalkan Bu, nama saya Malik Abdul Malik. Saya salah satu guru yang ada di SMK 2. Tadi sebelum mulai kita sudah bahas tentang podcast. Nah, benar sekali Bu, ini podcast kita baru Bu. Jadi baru ya seminggu atau 2 minggu yang lalu sudah mulai aktif. Kemudian launchingnya baru 3 hari yang lalu kalau tidak salah, itu ada video kita tentang SMKPK juga. Oke, terkait dengan hari ini Bu, SMK Negeri 2 Gorontalo kan sudah mendapatkan bantuan SMKPK tahap 2. Nah, menurut pandangan Ibu itu seperti apa? Terima kasih ya, Ya. Malik. Ya. Alhamdulillah hari ini saya bisa hadir di sini, kemudian dengan kegiatan penjelasan kurikulum yang dilaksanakan dengan program SMKPK. Jadi SMKPK ini, kalau tidak salah, sudah berapa kali mendapatkan bantuan dari pusat, baik yang awal atau dinamakan dengan COE, sebelum berubah jadi SMKPK, kemudian ini sudah masuk pada skema lanjutan. Jadi pada pelaksanaan program SMKPK kami melihat untuk SMK 2 ini adalah pelaksana yang di salah satu daerah di sini di Kota Gorontalo, juga ada SMKPK di daerah lain. Alhamdulillah untuk fasilitas di SMK 2 ini termasuk juga SDM itu alhamdulillah sudah memenuhi syarat ya kami melihat itu, sehingga hanya perlu kita sinkronisasi termasuk dengan dunia industri, dunia usaha, mana mendorong kita untuk lebih meningkatkan kualitas yang ada di sekolah. Misalnya penambahan fasilitas juga yang kami laksanakan dari dinas, itu SMKPK juga di tahap skema lanjutan ini kan sudah mengarah ke peningkatan kualitas. Kalau di tahap-tahap pertama itu kan masih hubungan dengan peningkatan fasilitas, melengkapi fasilitas ini. Tapi semakin ke sini programnya atau sinkronisasi itu sudah termasuk peningkatan kualitas SDM, termasuk workshop yang dilaksanakan oleh sekolah kepada guru-guru, kepada siswa-siswa. Seperti itu perbedaan tahap 1 dan tahap 2. Nah, kalau misalnya dari COE nih, kalau misalnya Ibu melihat perkembangan SMK 2 dari bantuan COE, kemudian tahap 1, kemudian tahap 2, ada perkembangan yang mendesak tidak dari SMK 2, dari pandangan Ibu sendiri? Ya, kalau saya melihat ya, kalau sekarang untuk nilai produksinya itu produk atau mutu yang bisa dihasilkan oleh SMK semakin nampak. Kalau kemarin kan kita masih bantuan fasilitasnya, kemudian penguatan SDM-nya, penguatan kesiswaannya, namun sekarang kita sudah pada tahap ekspos. Jadi ini yang kita harapkan. Jadi kita sudah mulai berkarya, namun kita sangat perlu untuk ekspos. Kalau kita berkarya tapi kita diam, kita tidak memasarkan, itu sama saja kita melaksanakan yang tidak diketahui oleh masyarakat. Jadi kalau kita banyak mengekspos apapun yang kita hasilkan, apapun yang kita produksi, seperti itu kan sudah ada hotel, sudah memiliki hotel, sudah suatu keunggulan yang sekarang sudah banyak digunakan juga oleh instansi-instansi. Jadi yang saya tekankan adalah ekspos apa yang kita laksanakan. SMK itu kan harus gaung di luar. Kalau kita tidak, kita akan sama dengan SMK, SMA. Jadi kita harus beda antara SMA dan SMK. SMK harus punya keunggulan. Iya, baik sekali Bu. Tadi juga kan untuk ekspos dengan produk-produk yang ada SMK 2. Ini saya mungkin berharap ya, mungkin secara pribadi bisa jadi kalau misalkan mungkin produk kita bisa kita pasarkan di dinas nanti ya Bu. Contohnya kalau misalkan ada rapat-rapat kedinasan,
Nah, mungkin bisa pesan kalau ibu dari SMK 2 ya. Atau bisa pesan pastry-pastrinya Bu. Boga juga sudah siap. Kemudian kalau misalkan apa namanya dari dinas mungkin mau seragam Bu, sana kita siap Bu. Atau mau jalan-jalan atau dan lain sebagainya, multimedia kita siap Bu. Atau mau nginap Bu, siap. Jadi pakai lengkap ya Bu ya di SMK 2. Jadi bisa jadi kita akan buat salah satu promosi hanya dengan satu kegiatan bisa dapat fasilitas semua. Nah, untuk SMK 2 itu tersendiri Bu, dari segi manajemennya, kemudian tenaga pendidiknya, pandangan Ibu seperti apa? Saya melihat di sini rata-rata senior ya. Iya. Guru-gurunya sudah senior, sudah luar biasa, sudah memiliki pengalaman. Tinggal bagaimana yang muda-muda jadi kader. Iya. Jangan dibiarkan kepada mereka yang kalau mereka pensiun nanti siapa lagi yang akan menguruskan itu. Yang muda-muda ini yang kami berharap bisa digenjot, bisa dimotivasi untuk bisa meningkatkan kualitas. Jadi banyak belajar kepada yang senior supaya saat mereka pensiun kita sudah siap, kita sudah bisa untuk mengaplikasikan apa yang selama ini sudah dijalankan supaya tidak ada ritme untuk menurun apa yang kita hasilkan di sekolah ini. Semakin lama kita harus terus semakin meningkat. Jangan sampai kita menurun karena segi SDM-nya yang ada gap di antara. Misalnya orang yang sudah pensiun tidak ada penerus. Harus secara terus menerus. Itu kita dorong untuk peningkatan SDM. Saya yakin sudah luar biasa. Sudah biasa. Iya, tenaga pendidiknya sudah hebat-hebat semua. Baik Bu, jadi salah satu juga pesan dari Ibu Nurul yang kemarin salah satu pendamping SMKPK Bu, katanya beliau sangat kagum dengan SMK 2 karena tidak ada batasan antara senior sama junior ibaratnya ya. Karena terbukti dengan workshop-workshop yang ada beberapa guru yang senior tapi tetap antusias untuk mengikuti workshop. Bahkan beliau juga kaget ketika ice breaking itu ada guru-guru seniornya itu ikut joget-joget juga Bu. Jadi itu satu nilai plus dari Ibu Nurul, katanya tidak ada gap antara senior sama junior, semua itu berkolaborasi seperti apa namanya slogan GSM ya, berubah berbagi kolaborasi. Nah biasanya itu Pak Kersek itu sebelum mulai rapat itu atau kegiatan-kegiatan pasti diawali GSM berubah berbagi kolaborasi, makanya itu sudah tertanam mindset ke kita Bu. Jadi seperti itu. Oke, dari bantuan tahap 1 dari COE tahap 1 tahap 2, karena informasi dari Ibu Nurul kemarin ada beberapa sekolah yang mendapatkan SMKPK tahap 1 tapi tidak bisa melanjutkan ke tahap 2. Nah, alhamdulillah SMK 2 mendapat kesempatan lagi untuk melanjutkan ke tahap 2. Menurut pandangan Ibu, apakah memang layak tidak SMK 2 dapat tahap 2? Yang layak lah. Yang layak ya. Luar biasa. Saya upload dulu ya Bu ya. Sudah terlihat. Mana bantuan yang siap. Berharap ada feedback. Berharap ada feedback itu dengan pendekatan kualitas. Kita bisa melihat apa yang terjadi. Ini berkembang atau tidak. Diberikan bantuan, diberikan fasilitas ini bisa digunakan atau tidak. Bisa diekspos atau tidak. Jadi itu yang dilihat juga. Jika tidak diperpanjang ya mungkin ada unsur-unsur lain yang mungkin jurusannya belum merupakan prioritas. Ada lagi jurusan lain yang lebih intervensi untuk peningkatannya, itu mungkin aspek-aspek yang mempengaruhi sehingga tidak berlanjut lagi. Kemudian yang kedua masuk dalam skema lanjutan, dan itu memang sangat luar biasa. Ya, bangga dengan itu, di mana kita sudah mulai membangkitkan semangat di SMK supaya kita lebih bisa bersaing di luar sana, tidak kalah dengan produk-produk yang ada di luar sana. Kita sudah bisa menghasilkan produk, kita sudah bisa buat hotel, manajemen hotel juga sudah bagus, pelayanan sudah bagus, dan terutama lulusan-lulusan kita itu sudah banyak yang ada di sana. Tinggal bagaimana kita jadi buatkan testimoni untuk mereka-mereka yang sudah bekerja di Ludi itu ya, di lulusan. Masa kemarin ada kegiatan pimpinan yang menghadirkan juga dari beberapa unsur kita laksanakan, dan untuk penyajiannya itu kita sudah minta dari SMK. Sudah meja-meja dan sebagainya, jadi sudah dipraktekkan langsung. Yang di ini ya Bu ya, yang di museum ya. Saya sempat hadir Bu. Iya. Kita sudah mengenalkan SMK itu, sehingga mereka ada yang bertanya kalau kita minta mereka juga menyediakan ke kita, kalau mereka sudah terampil Pak,
tinggal silakan bahan-bahannya Bapak yang sediakan. Kita dari segi jasa, anak-anak kita sudah memiliki skill, sudah terlatih. Sampaikan seperti itu. Jadi nanti mereka mungkin akan menghubungi lewat dinas, mungkin kalau mau minta jamuan-jamuan seperti itu ini dari Jadi salah satu promosi Ibu ya, insya Allah. Mungkin setelah ini, setelah sahabat My Podcast di luar sana telah mendengar ini, mungkin kita banyak calling yang gini. Ini handle kegiatan ini. Dan kita untuk sekarang itu untuk materi pilihan itu di jurusan perhotelan terkait dengan kegiatan-kegiatan seperti itu kita mengambil mata pelajaran MAIS. Jadi itu seperti event organis ya. Jadi kita melatih siswa untuk bagaimana menghandle suatu kegiatan. Jadi tidak hanya lari sendiri-sendiri. Iya. Termasuk sudah Iya. Satu paketnya Bu. Iya. Sudah menyediakan Hotelnya iya. Jelas. Skill connect ke siapa yang menyediakan travelnya, misalnya ada Gitu. perjalanan wisata. Iya. Dan kemudian juga saya tambahkan ya, roti. Saya sudah angkat logo Toba yang di kota ini. Iya. Saya sempat lihat memang saya lihat logonya ini simpan buat saya sama itu sudah dan sudah dipasarkan. Iya. Untuk produk-produknya supaya kita lebih aman dan kita bisa lebih kuat untuk memperkenalkan masyarakat. Jadi untuk proses itu bisa diuji ya izinnya dan lain sebagainya, PIRT-nya ya seperti itu sampai logo halal dari MUI itu juga perlu kita supaya kita tidak terkendala di situ. Iya. Jadi untuk kedepannya kita akan urus yang seperti ini. Ya. Oke, terkait dengan produk, terkait dengan manajemen dan lain sebagainya yang telah kita bahas, otomatis tidak luput dari yang namanya sinkronisasi antara sekolah dengan dunia usaha atau dunia industri. Nah, terkait dengan kegiatan kali ini, seberapa penting sih kegiatan sinkronisasi antara sekolah dengan dunia usaha dan dunia industri? Ya. Terkait penyelenggaraan kurikulum ya memang kurikulum ini berubah istilahnya. Iya. Bungkusnya berubah tapi isinya Isinya. yang tetap dokumennya. Namun dalam isi yang ada di dalam dokumen ini yang harus update. Jadi kita menyesuaikan dengan kebutuhan pasar. Makanya kita mengundang dulu itu kebutuhan mereka apa. Itu yang akan kita hasilkan dari sekolah. Jangan sampai yang kriteria B yang dibutuhkan oleh pasar kita hanya menghasilkan kriteria A. Jadi itu namanya tidak match, mismatch. Iya. Kita kan membangun apa yang dibutuhkan oleh Dudi itu yang harus kita siapkan di sekolah. Jadi begitu anak-anak keluar dari sini bisa terpakai atau terserap di Dudi. Bagaimana kita menghasilkan setiap tahunnya ribuan orang, ratusan orang yang dihasilkan tapi tidak terserap di Dudi. Sementara mereka masih mencari-cari membuka lowongan dan lain sebagainya yang mereka tidak tahu persis bagaimana kualitas itu skill yang dimiliki oleh masing-masing personal. Kalau SMK kan dari sekarang sudah ada dari kira-kira ini dari PKN Iya. maka sudah bisa bersama dengan Dudi sampai dengan rekrutmen. Jadi kami mendorong untuk pihak Dudi seperti tadi saya sampaikan. Jadi pihak Dudi bisa menyerap lulusan-lulusan kita. Karena kan di pada saat mereka magang atau PKN itu kan sudah diganjal juga, sudah dibekali dengan Iya. apa yang ada di dalam daripada merekrut yang dari luar yang kita tidak tahu skillnya. Mending mengambil lulusan-lulusan kita yang sudah ada di sini. Ya, sudah terlatih, sudah jelas ada. Cuma kita juga membekali anak-anak tersebut dengan sertifikat. Kita setiap tahun dari dinas memfasilitasi sertifikasi kompetensi untuk anak-anak SMK. Jadi kalau mereka melanjutkan, mereka ingin bekerja, mereka sudah punya modal sertifikat. Iya. Jadi sangat penting sekali sinkronisasi antara sekolah dengan dunia usaha dan dunia industri. Jadi jangan sampai yang seperti yang Ibu bilang yang dibutuhkan di pasaran B, tapi kita mencetak yang A dan mungkin yang A ini sudah tidak dipakai. Mungkin yang sudah 10 tahun yang lalu yang kita ajar tidak diupdate. Jadi sangat penting sekali ya. Oke, terkait dengan mutu lulusan Ibu, lulusan SMK Negeri 2 Gorontalo. Nah, dengan adanya sinkronisasi kemudian lulusan yang ada di SMK Negeri 2 Gorontalo, menurut Ibu adakah peluang lulusan kita itu bisa terserap di dunia industri dan dunia usaha? Kalau terkait itu butuh kolaborasi kita semua, dinas, dari sekolah, dari masyarakat dan siswa itu sendiri termasuk dari Dudi. Mana pada saat sekolah menandatangani perjanjian kerjasama dengan Dudi itu salah satu item yang kami tekankan adalah di mana Dudi itu dapat merekrut
lulusan kita. Sehingga kita bisa melihat berapa besar, berapa persentase yang terserap di Dudi, berapa persen yang melanjutkan, berapa persen yang berbeda. Sehingga kalau sekarang kan kita ada namanya tracer studi, penelusuran tamatan. Dengan begitu kan kita bisa melihat gambaran lulusan kita ini ada di mana. Ini terpakai atau tidak. Lulusan mana yang paling banyak terpakai, lulusan mana yang banyak yang tidak terpakai di masyarakat. Itu yang harus jadi roadmap kita ke depan. Jadi kita menyusun kurikulum, menyusun apa, oh ini kita kurangi dulu untuk porsi ini ya. Jadi kemungkinan besar ada jurusan-jurusan, mungkin di SMP tidak ada ya, jurusan-jurusan yang sudah harus menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada di pasar. Sampai kita menghasilkan, tapi ternyata di sana mereka malah tidak terpakai. Sementara yang dibutuhkan kita tidak ada. Jadi kita harus melihat peluang apa yang dibutuhkan oleh pasar. Kita bisa menambah jurusan dan lain sebagainya yang ada yang Baik Bu, terima kasih dengan penjelasan Ibu. Mungkin dengan adanya bisa jadi salah satu media promosi sekolah kita ya Bu ya. Kemudian ini dari segi pandangan Ibu sendiri secara pribadi, dari segi kacamatanya Ibu, menurut Ibu apa yang harus dikembangkan lagi dari SMK 2 dengan prestasi-prestasi yang ada? Ya, kalau prestasi dari segi olahraga seni sih SMK 2 saya lihat sampai ke tingkat nasional ya. Bahkan juara di tingkat nasional luar biasa. Jadi tidak hanya namun tidak hanya penguatan karakternya, dan tetap ada minat bakatnya. Iya. Kita tidak bisa lepas dari itu. Dimana minat anak-anak itu kan harus kita tahu juga. Mereka berbakat. Itu harus juga kita kembangkan. Tidak menutup kemungkinan itu sudah banyak berproduksi, sudah sibuk berproduksi. Olahraga kita abaikan, seni kita abaikan, kan tidak seni itu tetap kita jalankan. Semua aspek supaya anak-anak merasa nyaman berada di sekolah. Itu semua kan kita bisa kembangkan. Kalau hanya menonton itu juga akan mempengaruhi mental dan pikiran siswa. Sehingga kalau dalam suasana yang seperti itu yang kita tumbuhkan, ada yang berproduksi, siswa sibuk berproduksi, siswa sibuk dengan kreasi seninya, siswa sibuk dengan olahraga, berarti menciptakan suatu suasana atau lingkungan yang benar-benar nyaman dan menyenangkan bagi anak sekolah. Itu akan menarik juga calon-calon siswa untuk masuk ke sekolah. Jadi kita menciptakan sekolah yang menyenangkan dan nyaman untuk anak. Namun dari segi skill memang luar biasa, sudah bisa menghasilkan. Jadi titik beratnya adalah di mana ukuran kita itu, keberhasilan kita itu kan dilihat dari output kita, lulusan-lulusan kita. Terpakai tidak di sana sesuai dengan penelusuran itu. Jadi kita bisa yang sudah seperti di sini saya lihat sudah banyak berkembang Taylor ya. Iya. Setelah saya tanya mereka, ternyata mereka lulus SMK 2 yang sudah membuka petak-petak, sudah alhamdulillah mereka sudah bisa berusaha di hotel-hotel pun seperti itu. Dari mana? Alhamdulillah saya di hotel. Salah. Oke, terkait dengan prestasi Bu, prestasi itu mungkin hanya sekedar penyampaian saja dan mungkin bisa menjadi motivasi kita lagi ke depan untuk prestasi kita. Kemarin itu juara 1 LKS tingkat provinsi dan akan mewakili nasional, itu jurusan APHP. Kemudian peringkat ke-13 dan mewakili Indonesia Timur di final di O2SN cabang pencaksilat. Kemudian yang kemarin juga kita FLS 2N film pendek mewakili provinsi ke tingkat nasional. Tapi masih tantangan kita bahwa kita belum bisa bawa medali Bu. Jadi itu masih kita akan evaluasi untuk kedepannya untuk bisa berprogres lagi. Nah, untuk terkait dengan prestasi-prestasi yang ada, kemudian dengan bantuan-bantuan yang ada, ini harapan Ibu untuk pengembangan, kalau misalkan ada bantuan-bantuan lain atau pengembangan dari SMK sendiri untuk SMK 2, apa yang harus kita dan kita bisa yang namanya menjadi contoh, menjadi satu-satunya sekolah SMK contoh yang ada di Provinsi Gorontalo. Sudah satu-satunya nih. Satunya maksa ya. Kalau dari segi prestasi, sebenarnya keikutsertaan siswa dalam setiap event bukan patokannya harus juara. Ya. Intinya adalah memberikan pengalaman pada siswa. Jadi kemarin sama dengan UTS kemarin,
Kalau tahun-tahun kemarin masih ada pandemi dan lain sebagainya kendala kita, jadi kita langsung bahkan Iya. tahun kemarin ada penunjukan secara langsung. Iya. Namun tahun ini kita berusaha untuk memberikan pengalaman itu kepada siswa, meskipun mereka itu tidak harus sampai ke tingkat nasional, pasti kan juara cuma sakit. Iya. Tapi setidaknya setelah mereka mengikuti event itu, mereka termotivasi dan ada pembelajaran memberikan pengalaman siswa. Kalau juara itu ya gampang saja, Iya. semua kita ini juara. Benar. Pengalaman itu yang harus kita cari. Prestasi-prestasi SMA 2 itu alhamdulillah sampai ada yang ke internasional. Itu harus ditingkatkan. Guru-guru di sekolah juga sini harus ada pembinaan kepada siswa terkait bakat dan minat. Seperti itu kan ada KKR, misalnya seni apa, juga untuk jadi kami berharap selain akademik, minat bakat dan juga kualitas serta karakter siswa. Sehingga juga dengan minat karakter. Kita jangan lepas dari pembinaan karakter dan mental siswa. Supaya kita seiring sejalan. Misalnya untuk satu-satunya sekolah kita unggul dengan berbagai cara. Iya. Kita bisa unggul, SMK 2 unggul dengan yang seperti ini. SMK yang lainnya juga sama-sama. Jadi kita sama-sama hebat bersama, kita berjalan bersama, kita saling bersaing, tapi tetap kita sama-sama maju untuk semua SMK bisa ya bersatu, bisa berjalan seiring. Tidak ada kesenjangan antara SMK satu dan lain. Kita mendorong jangan sampai ada gap, ada kesenjangan yang harus berjalan bukan terutama. Jadi antara SMK sebenarnya punya ciri khas masing-masing ya, Bu. Jadi unggul dengan ciri khasnya sendiri. Branding masing-masing. Branding tersendiri. Oke. Terakhir nih, Bu. Pesan Ibu untuk SMK 2. SMK itu bisa. Oke. SMK hebat. SMK 2 itu juara. Oke. Luar biasa. Oke. Jadi mantap. SMK 2. Dua jempol ya, Bu? Ya, Dua jempol. Kalau gitu sama kakinya aja ya. Baik, sahabat Mind Podcast yang ada di luar sana, sangat menarik perbincangan antara saya dengan Ibu Kabid, Ibu Dewi Talani, SPD MSI terkait tentang program SMKPK tahap 1, SMKPK tahap 2, dan sinkronisasi kurikulum antara sekolah dengan dunia usaha dan dunia industri. Semoga harapan atau apa yang diharapkan oleh Ibu sebagai kepala bidang itu menjadi motivasi kita untuk kedepannya lagi, supaya kami masih bisa berkembang. Oke, itulah perbincangan saya dan Ibu Dewi Talani. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.